Baik, kita mulai kelas sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwas sekalian, a'azzanillahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan menerjemahkan khutbah Jumat yang disampaikan oleh Khatib Syekh Abdul Wahid Al-Mazru' hafizahullah selaku mudir dari Islamic Center Dammam, dan beliau pada kesempatan kali ini mengangkat sebuah tema seputar negeri Arab Saudi, Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah. Beliau menjelaskan kemuliaan dan keutamaan yang ada padanya, sebagaimana beliau menjelaskan kenikmatan yang didapatkan bagi orang yang tinggal di sana. Dan seperti biasa, setelah beliau memulai dengan pujian pada Allah dan salat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan bahwa di Al-Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah atau di Arab Saudi itu terdapat rumah yang pertama kali atau rumah Allah yang pertama kali dibangun, yaitu Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Sebagaimana di Arab Saudi juga Nabi terakhir itu diutus. Demikian pula tentu saja kitab yang terakhir, yaitu Kitabullah Al-Quran, turun di sini ya, secara umumnya di Arab Saudi. Arab Saudi adalah negara Islam yang tegak di atas tauhid. Demikian pula berusaha untuk terus menegakkan tauhid ini sejak awal berdirinya kurang lebih 300 tahun yang lalu. Kemudian beliau menjelaskan juga, apabila kita perhatikan di Arab Saudi di sini, maka tidak ada tempat-tempat tertentu yang dijadikan sebagai tempat untuk ghulu atau berlebih-lebihan dalam beragama, ya, entah itu berupa kesyirikan, kuburan-kuburan atau makam-makam yang di atasnya ada kubah-kubah, ya. Demikian pula tidak ada tempat-tempat kubur-kubur tertentu yang khusus dijadikan sebagai keramat, ya. Tidak ada juga di dalamnya, di negeri ini, hal-hal yang dapat merusak akidah, ya, seperti berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, bersumpah pada selain Allah, atau demikian pula hati yang bergantung kepada sesembahan ataupun berhala. Sebagaimana Arab Saudi adalah negara yang sangat perhatian dengan rumah-rumah Allah, ya, terutama Baitullahil Haram, demikian pula Masjid Nabawi, ya, begitu besar proyek yang terus dibangun di sana demi untuk memakmurkan kedua rumah Allah tersebut. Demikian pula rumah-rumah Allah yang lainnya dari masjid-masjid yang ada di sini. Bahkan sejak dahulu kala, ya, sampai sekarang, apabila kita perhatikan, ya, khususnya di Mekah dan Madinah atau Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, maka kita perhatikan begitu banyak harta yang telah dikerahkan, yang telah dikeluarkan untuk pembangunan demi pembangunan, dan itu untuk kenyamanan para pengunjung, orang-orang yang berhaji, para jamaah umrah atau orang-orang yang hendak mengerjakan salat di dalamnya. Negeri Arab Saudi, di sana atau di dalamnya ditegakkan salat 5 waktu, salat Jumat, salat secara berjamaah, dan kita tidak dapatkan ada orang yang mengganggu orang lain dalam pelaksanaan salat, ya. Mudah orang untuk menjaga salat 5 waktu, dan ini tidak seperti yang terjadi di sebagian negara, ya. Sebagian ada yang kesulitan untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian sebagaimana Arab Saudi adalah negara yang mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan. Di sini ilmu agama sangat kokoh diajarkan. Kita dapati juga begitu banyak program-program ilmiah, ya, daurah-daurah syar'iyah, ya, demikian pula seminar-seminar keagamaan
yang tersebar di seantero Arab Saudi. Sebagaimana di sini juga banyak kantor-kantor dakwah ataupun Islamic Center yang kemudian di antara programnya ya seperti adanya daurah-daurah ataupun acara-acara kegiatan-kegiatan hafalan Al-Quran. Demikian pula tempat-tempat tertentu dari kantor-kantor tersebut yang fokus untuk menyebarkan mushaf atau Al-Quranul Karim ya, yang kemudian disebarkan pula sunnah Nabi Muhammad SAW dari banyak hadis-hadis ya, dari banyak kitab-kitab yang ada. Dan Arab Saudi sangat perhatian dalam membantu kaum muslimin ya, dalam membantu orang-orang yang mendapatkan kesulitan. Termasuk akhir-akhir ini kalau kita perhatikan di Pakistan yang terjadi banjir bandang di mana-mana, di antara program yang begitu besar, proyek yang begitu besar yang dilakukan oleh Arab Saudi adalah mengirim bantuan demi bantuan ya, bahkan rencananya akan ada tiga kali pengiriman ya, dan di antara yang dikirim itu adalah proyek jembatan ya, karena di sana banyak sungai-sungai yang sampai meluluh lantahkan jembatan-jembatan dan rumah-rumah warga ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan dari saudara-saudara kita di Pakistan. Kemudian juga Arab Saudi begitu semangat ya dalam membantu orang-orang yang membutuhkan ini, tidak hanya bersifat lokal tapi juga bersifat internasional di banyak negara ya, termasuk juga di antara yang mereka lakukan adalah dengan membuat markas-markas Islam ya, kemudian memberikan kepada mereka buku-buku secara cuma-cuma atau secara gratis ya. Di satu sisi juga Arab Saudi berusaha untuk memerangi pemikiran-pemikiran yang menyimpang ya, pemikiran terorisme ya, demikian pemikiran yang keras ya, atau hal-hal yang semacamnya, dan banyak sekali yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi, demikian pula warga Arab Saudi secara umum, dan ini terus dilakukan dari masa ke masa. Kemudian para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, sebagaimana negara Arab Saudi ini luar biasanya terbuka untuk seluruh negara ya, banyak mendatangkan orang-orang dari berbagai macam mancanegara ya, bahkan jumlahnya itu melebihi dari setengah warga Arab Saudi. Yang kata Syekh tadi, kurang lebih warga Arab Saudi ada berapa? 20 juta ya, warga. Sementara untuk ekspatriat pendatangnya itu ada sekitar 12 ribu ya, dari 20 ini untuk warga aslinya, adapun pendatangnya 12.000, berarti setengah lebih ya, dan itu hal yang tidak mudah. Itu menunjukkan perhatian mereka, terbukanya mereka ya, dan tidak setiap negara itu akan siap seperti itu ya. Dan ini luar biasa, orang di sini mereka siap ya menerima dari berbagai macam masyarakat dunia, bukan hanya mereka orang-orang yang muslim, bahkan orang-orang kafir pun banyak yang tinggal di sini. Mereka di sana ya bekerja, kemudian atau mereka para ekspatriat itu dibolehkan ke sini untuk bekerja, kemudian dibuka kesempatan untuk mendatangkan keluarga ya. Yang kemudian tentu saja mereka mendapatkan rezeki dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan gaji, bisa memberi nafkah kepada keluarga ya. Nah, tentu saja ini kalau tidak dibuka kesempatan oleh pemerintah Arab Saudi tidak akan terjadi ya. Mereka bisa dengan nyaman bekerja di negeri ini. Kemudian sebagaimana negeri Arab Saudi memiliki metode syar'i dalam berhubungan atau berkomunikasi dengan rakyatnya ya, bagaimana cara menasihati pemimpin dan bagaimana cara menasihati rakyat ya, mereka lakukan sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i ya, cara-cara yang memang disyariatkan di dalam Islam ya, bagaimana cara komunikasi dalam menyampaikan pendapat, dalam menasihati ya, sehingga terwujudlah kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan semua itu tegak di sini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah karena karunia ya, kemudahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana di negeri ini juga ditegakkan mahkamah syar'i ya. Jadi hukum syar'i ya. Hukum yang berusaha untuk diterapkan di sini adalah hukum-hukum agama
yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan ini adalah kenikmatan, ya, yang tidak mudah untuk didapatkan di negara-negara yang lainnya, ya, yang bisa jadi hanya satu-satunya negara Saudi yang berusaha untuk menerapkan, ya, Islam ini secara kafah. Kekurangan sedikit di sana sini, maka itu tidak bisa mengalahkan kebaikan yang melimpah yang lainnya. Kemudian hanya saja yang sangat disayangkan, ya, sebagian, ya, ataupun banyak negara ini ada yang tidak menyukai negara Arab Saudi, ya, dari musuh-musuh Islam, ya. Bahkan yang disayangkan dari sebagian dari kaum muslimin itu sendiri berusaha untuk membenci Arab Saudi, berusaha untuk membenci ulamanya dan menumbuhkan benih-benih kebencian kepada masyarakat, ya. Itu kekeliruan yang nyata dan ini keburukan yang sangat jelas, ya. Namun semuanya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga, ya, tetap menolong agama ini, tetap menolong negeri ini atas musuhnya, ya, begitu banyak, ya, dan terus menerus usaha-usaha yang dilakukan, ya, setiap waktu dari masa ke masa berusaha untuk menyakiti, menjelek-jelekkan dan intinya mengalamatkan berbagai macam keburukan kepada pemerintah Arab Saudi, kepada para ulama di Arab Saudi. Namun Allah Subhanahu wa taala mengembalikan tipu daya mereka dan Allah menjaga Arab Saudi. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang hak. Kalau tidak dengan penjagaan dari Allah, maka akan sirna agama tersebut, ya. Berbagai macam usaha tipu daya makar yang dilakukan oleh musuh, kalau Allah tidak menjaga agama ini, dengan mudah akan hilang, ya, akan lenyap dari atas muka bumi. Ini menunjukkan bukti nyata bagi kita semuanya bahwasanya Allah benar-benar menjaga agama ini, ya. Makanya setelah kita mengetahui banyaknya kemuliaan, ya, banyaknya keistimewaan, banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh negara Arab Saudi, yang wajib bagi kita adalah, ya, kita hendaknya berusaha untuk saling tolong menolong menjaga negeri ini, ya. Karena ini adalah persatuan Islam, ya. Di sini adalah tempat diturunkannya wahyu. Di sini adalah tempat kembalinya iman. Ya, iman nanti akan kembali, keimanan akan kembali ke Arab Saudi, ya, sebagaimana ular yang akan kembali ke sarangnya, ya. Hampir tidak ada negara yang benar-benar menerapkan syariat Islam, ya, kecuali Arab Saudi, ya. Makanya tugas kita hendaknya kita saling menasihati, saling tolong menolong untuk menjaga, untuk perhatian, untuk membela, ya. Demikian pula tidak mudah untuk dengan cara, yaitu tidak mudah membenarkan isu-isu yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam, ya. Karena yang sangat disayangkan sebagian dari kaum muslimin itu mudah percaya, ya, terkhusus mereka yang punya kelebihan dari sisi bahasa, paham bahasa Inggris, kemudian mengambil sumber berita tentang Arab Saudi yang bersumber dari sumber-sumber, ya, situs-situs berbahasa Inggris. Ini kekeliruan, ya. Kita tahu bahwasanya selama-lamanya mereka, apapun lah istilahnya mereka, sumpah serapah mereka, entah itu untuk menegakkan keadilan, hak asasi manusia atau sebagainya, tetap saja mereka ada kebencian kepada kaum muslimin, ya. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan ridha, ya, sampai, ya, kalian mengikuti mereka, ya. Kalau sudah sampai mengikuti, maka mereka akan ridha. Makanya mereka berusaha untuk senantiasa terus menerus merusak Islam, ya, baik dari luar ataupun dari dalam, baik dengan cara lemah lembut sampai cara-cara yang sangat buruk dengan peperangan dan lain sebagainya, ya. Nah, ini yang sangat disayangkan sebagian dari kaum muslimin ada yang mudah percaya. Maka itu, ya, nasihat khatib tadi, jangan mudah percaya dengan hal-hal semacam itu, ya. Kalau ada berita-berita yang tidak baik berkaitan dengan Arab Saudi, tanyakan pada ahlinya, tanyakan pada orang yang paham, tanyakan pada orang yang mengerti realita di sini, ya, sehingga akan mudah diluruskan, ya, sehingga akan mudah diluruskan, sehingga tidak salah kemudian dalam bersikap, ya. Yang sangat disayangkan ketika ada berita-berita tidak baik masuk ke diri, ya, kemudian semakin banyak, semakin mengumpul, ini seperti nanti lama-lama akan menjadi bom waktu, ya. Kalau sudah benci, lama-lama akan diluapkan dengan hal yang buruk, ya. Hanya saja seburuk-buruknya mereka itu tetap haji umrohnya ke sini, ya.
Coba lihat orang-orang yang dikit-dikit mengatakan Wahabi, hatta pentolan-pentolan mereka, ustadz-ustadz mereka yang rajin kemana-mana, rajinnya itu bawa kamus Wahabi ke sana kemari dakwahnya. Umrohnya ya sini, salatnya di Masjidil Haram, salatnya di Masjid Nabawi, hajinya ya ke sini. Mau haji kemana? Jember. Tidak ada. Makanya yang sangat disayangkan kemudian banyak orang yang tertipu dengan tipu daya makar-makar tersebut. Meskipun sebagian sudah bosan, rakyat ini saatnya dicerdaskan, disampaikan padanya dalil Al-Quran, hadis, tidak asal hasud dan hasud, tidak asal mengajak orang untuk membenci orang lain tanpa dalih, seakan-akan kalau orang itu sudah dijuluki sebagai Wahabi jelek semuanya 100%. Padahal bisa jadi dia tidak tahu apa itu Wahabi, tidak paham apa itu Wahabi. Ini adalah istilah-istilah yang digunakan musuh untuk menjauhkan kaum muslimin dari ajaran Islam yang sesungguhnya dan dari orang-orang yang berusaha untuk menerapkan Islam secara kafah. Kemudian para jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum, makanya sekali lagi khatib menasihati kita untuk saling mewasiati, saling tolong menolong untuk berusaha menjaga negara Arab Saudi. Di antaranya tentu saja selain memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah menjaga agama ini, agar Allah menjaga Arab Saudi dari makar musuh-musuhnya. Selain itu juga dengan tidak mudah untuk membenarkan isu-isu yang tidak baik, isu-isu miring, isu-isu negatif yang dialamatkan kepada Arab Saudi. Kemudian para jamaah sekalian, a'azinallahu wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh ataupun khatib sekali lagi mengingatkan bahwa Arab Saudi ini adalah negara yang spesial, yang istimewa dari sisi tempatnya, menjadi tempat turunnya wahyu, tempat kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya beliau, tempat diutusnya beliau, tempat hijrah beliau dari kota Makkah menuju kota Madinah, dari lahir sampai meninggal dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan negara Arab Saudi ini adalah sebagai kiblat untuk atau bagi kaum muslimin. Ini yang kita ketahui bersama. Yang kemudian kalau memang sudah seperti ini, maka kita tahu setiap jiwa kaum muslimin, setiap hati itu akan terikat, karena banyak tempat-tempat yang baik di sini, banyak cerita-cerita yang baik di sini, sejarah-sejarah yang baik di sini, banyak hal-hal yang baik intinya, selain dua kota suci Rasulullah SAW dan lain sebagainya. Maka ini menjadikan hati dan perasaan kita satu sama lain ini terikat dengan Arab Saudi. Makanya ketika Arab Saudi aman, ini keamanan bagi negara-negara yang lainnya. Ketika Arab Saudi nyaman, ini pun kenyamanan bagi yang lainnya. Makanya ketika ada berita-berita tertentu kan langsung GG, langsung ribut. Ketika terjadi satu kecil di Arab Saudi, beritanya sampai kemana-mana. Ketika ada mungkin sedikit berita keburukan di Arab Saudi, beritanya sampai mana-mana. Ketika ada contohnya kejadian keren pada saat itu, beritanya langsung kemana-mana. Kapan hari juga ada orang Yaman yang bawa tulisan mendoakan Ratu Elizabeth, beritanya langsung kemana-mana, dipenjara di akhirnya kan, dan lain sebagainya. Termasuk dulu di Indonesia ada yang mengaku Imam Mahdi katanya, beritanya langsung kemana-mana. Sayangnya dari Indonesia sih orangnya, kita bikin malu kita. Nah ini tentu saja hati kita terikat, dan orang senang ingin mencari-cari kabar tentang Arab Saudi. Bukan hanya orang yang belum pernah ke sini, hatta orang yang sering ke sini masih untuk umrah, untuk haji, terus hatinya pun rindu, cinta, sayang, kangen dengan Arab Saudi. Makanya negeri ini adalah negeri yang banyak memberikan sejarah, yang meninggalkan banyak sejarah. Bahkan sejarah yang paling penting yang terjadi di atas muka bumi, dari kisah-kisah para nabi dan rasul, terakhir Nabi kita Muhammad SAW, itu adalah kejadian yang sangat penting, sejarah yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa. Kemudian para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, sebagaimana kita ketahui juga kerajaan Arab Saudi yang sampai sekarang, ini tak lain adalah hasil kepanjangan, apa kita katakan, adalah hal yang berkelanjutan dari masa-masa sebelumnya.
ya, dari masa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar Islam itu tegak di atas manhaj kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya sekarang kembali kepada masa seperti dahulu kala Islam benar-benar murni, ya, maka ini adalah keistimewaan, hal yang luar biasa, ya. Dan kita begitu bahagia, begitu senang, ya, ketika melihat ini semua. Jadi para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, sejarah di Arab Saudi, ya, adalah sejarah yang benar-benar luar biasa, yang istimewa bagi seluruh kaum muslimin, ya, karena tidak tegak di atas tidak tegak di atas mungkin kecintaan berlebihan terhadap mazhab, bukan, atau mungkin fanatisme golongan, tidak, ya, atau hal yang buruk yang lainnya, tapi semuanya kembalinya kepada apa? Agama, ya, dan baik dan tidaknya sesuatu ya dikembalikan kepada agama. Kemudian para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, negeri ini kata khatib, ya, negeri ini kata khatib adalah negeri yang nyaman, ya, keamanannya sangat bisa dirasakan, persatuannya pun demikian. Makanya ketika ada tangan-tangan kotor yang berusaha untuk memercikkan kebencian kepada pemerintah atau memercikkan api perpecahan, maka pemerintah Arab Saudi langsung segera untuk menanganinya, ya. Ini yang realita yang kita bisa perhatikan, ya. Di dalamnya ada kebaikan, ya, kemudian di dalamnya juga ada usaha untuk terus memperbaiki dari kerusakan-kerusakan yang ada, ya. Ini semuanya adalah nikmat, ya, yang wajib kita syukuri. Dan tujuan dari negeri ini kalau kita perhatikan, atau simbol yang ada pada benderanya, syiarnya, motonya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya, dua kalimat syahadat yang ini diangkat tinggi di atas bendera Arab Saudi, ya. Itu berarti maksudnya mengembalikan bahwa saya hukum itu adalah lillahi ta'ala semata, ya, bahwa saya umat ini adalah umat yang satu, bahwa ukhuwah atau persaudaraan, persahabatan yang dibina adalah persaudaraan di atas keimanan, ya. Kemudian taatnya pun taat kepada waliul amr selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, baiatnya kepada Al-Quran, baiatnya kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian negeri ini negeri yang amar ma'ruf nahi mungkar terus digalakkan, ya. Makanya Islam ini adalah dijadikan sebagai metode beragama, Alkitab, ya, Al-Quran dan As-Sunnah dijadikan sebagai undang-undang negeri ini, ya. Apabila ini terjadi pada suatu negeri, maka yang akan didapatkan adalah hal-hal yang baik, keberkahan, kenyamanan, ketentraman, sakinah dan lain sebagainya. Negeri Arab Saudi, negeri yang mengangkat bendera agama, bendera tauhid, bendera persatuan, ya. Negeri Arab Saudi negeri yang sangat perhatian dengan agama dan berusaha untuk menyatukan umat di atas agama, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala atas itu semuanya, ya, karena usaha, ya, dari mereka yang berusaha untuk begitu dekat dengan agama, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan, ya, yang mana sebelumnya ada rasa takut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu dari yang sebelumnya ada kejahilan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, berikan afiah, keselamatan, ya. Kemudian pun Allah Subhanahu wa taala limpahkan berbagai macam kebaikan, keutamaan dan hal-hal yang banyak dari nikmat-nikmat bisa kita rasakan, ya, di negeri ini. Ini adalah negeri yang begitu perkasa, yang begitu besar, yang semuanya itu dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita harapkan, ya, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negeri ini dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala semoga meninggikan bendera tauhid, ya, Islam benar-benar diamalkan, dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kekurangan-kekurangan sedikit yang ada di dalamnya semoga Allah Subhanahu wa taala rubah dengan kebaikan. Dan muslim itu adalah yang senantiasa optimis, ya, untuk berusaha dalam berusaha mewujudkan kebaikan, ya, tidak dijadikan, ya, hal-hal yang kurang tidak dijadikan sebagai bahan ejekan, omongan, gunjingan atau hal-hal yang buruk yang lainnya, atau bahkan jangan sampai menjadikan seorang kemudian malah pesimis dengan realita yang
ada, dari kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjaga negara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga masyarakat di sini, ya, menjaga pemerintah dan rakyatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tegakkan tauhid, ya, di sini selama-lamanya. Para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, ini kurang lebih khutbah yang disampaikan oleh khatib pada kesempatan kali ini. Ya, sudah sepatutnya kita banyak bersyukur pada Allah, ya. Tak lupa juga kita hendaknya banyak berterima kasih kepada Arab Saudi, baik pemerintah ataupun rakyatnya, ya. Semoga ini menjadi nasihat bagi kita semuanya bahwa tinggal di sini itu adalah benar-benar nikmat, ya, adalah nikmat yang luar biasa. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallama tasliman katsiran.